Ustadz, apakah ada keutamaan dalam syariat Islam ketika kita menjadi seorang produsen? Apakah ada dalam syariat Islam ketika kita menjadi produsen fadilah? Tentu ada, sih. Ya. Para ulama Islam, di antaranya Imam Al-Mawardi dan diikuti oleh para ulama-ulama yang lain dan Imam Nawawi, mereka ketika membahas tentang apa profesi yang paling baik dalam mencari rezeki, ya, sebagian ulama mengatakan adalah bertani. Bertani itu artinya produsen, ya, menghasilkan makanan kebutuhan pokok manusia. Kemudian, dan ini pilihan dari Imam Nawawi dan sebagian ulama lain termasuk Imam Mawardi, itu profesi yang paling baik, bertani, produsen. Beliau Imam Nawawi kemudian menjelaskan beberapa hadis, di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza qamat al-qiyamatu ala ahadikum wa fi yadihi fasilah falyagrisha." Bila saat ini kiamat datang dan di tangan Anda sekarang ini sedang ada bibit kurma. Kurma itu berbuah setelah 4 tahun. Sekarang kiamat sedang terjadi. Ya, dentuman di mana-mana, dan manusia teriak ketakutan-ketakutan. Dan qadar Allah di tangan Anda ada bibit pohon kurma. Itu kata Rasulullah, itu tanam. Jangan hiraukan kondisi itu. Itu tanam. Kalau Anda berpikir secara logika Anda, ditanam itu apa? Lu juga gunanya lagi. Mau kiamat, siapa yang mau makan tubuhnya 4 tahun lagi? Ya, tapi itu perintah Rasulullah SAW. Ini menunjukkan amalan ini adalah amalan yang mulia. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan juga, "Man gharasa gharsan, fayakuluhu at-tayru, wal insanu wal marru illa kutiba lahu sadaqah." Siapa yang menanam satu tanaman buah, lalu ketika dia berbuah, tanaman tersebut dimakan oleh manusia yang sambil lewat, atau dimakan oleh burung atau hewan-hewan lain, ya, melainkan setiap itu dituliskan oleh Allah sedekah. Subhanallah, mungkin Anda tidak terlalu berasa. Anda mungkin lempar biji pepaya ke tanah Anda dan tumbuh pepaya. Ya, alhamdulillah Anda tidak banyak yang Anda lakukan, hanya melemparkannya saja. Ya, dan tumbuh pepaya dan Anda rawat, mungkin juga Anda bersihkan kalau di bawahnya ada tanaman-tanaman lain yang mengganggu tumbuh pepaya. Ketika matang atau mulai membesar buah-buahannya, sebagian hewan, codot, umpamanya kelelawar, musang, burung, ikut makan dari situ. Ya, mungkin hewan itu makan di tengah malam. Anda sedang tidur pulas, tapi Allah tuliskan Anda sekarang sedang bersedekah. Ya. Nah, ketika Anda bangun dan lihat payah Anda itu bolong, jangan kesal. Alhamdulillah, agungkan Allah dan puji Allah Azza wa Jalla. Ternyata Anda bersedekah. Ya, ketika diambil oleh hewan-hewan yang tidak berpikir, ya, maka dituliskan oleh Allah untuk Anda sedekah. Oleh karena, dan Imam Nawawi menuliskan satu hal yang luar biasa. Petani itu, produsen itu, petani umumnya, ya, masalah produsen mungkin nanti. Petani itu tingkat ketawakalannya kepada Allah sangat tinggi, luar biasa. Ya, kalau produsen mungkin sudah berbeda. Kalau petani menghasil bahan mentah di awal, itu tingkat tawakalnya tinggi. Yang dia tanam hanya bibit. Ya, bibit itu mungkin tidak lebih tinggi dari sejengkal. Ya. Tidak ada tindakan lain, tidak dipompa setiap hari, tidak ada tindakan lain, hanya ditanam, menyediakan air, pada waktunya diberi pupuk, hanya itu dia lakukan. Tapi kemudian setelah beberapa bulan,
tanaman itu tumbuh dengan baik dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, dan keluar biji-bijian, mungkin padi, mungkin jagung, mungkin kacang kedelai, mungkin kacang hijau, dan seterusnya. Siapa yang menumbuhkannya ini? Hanyalah Allah. Maka Imam Nawawi memilih profesi sebagai produsen, sebagai petani, produsen dari bahan baku adalah profesi yang terbaik, karena hal-hal tersebut karena mengajarkan tingkat ketawakalan kepada Allah Azza wa Jalla yang sangat tinggi. Ya, kalau pedagang mungkin mereka berpikir, wah saya maju, saya kaya ini karena kepintaran saya dalam berbisnis, seperti yang diucapkan oleh Qarun. Tetapi petani tidak bisa dia berkata demikian. Baru dia mau berkata seperti itu, datang hama, habis semuanya. Dia setiap hari bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti itu. Dan untuk produsen dengan pengolahan itu berbeda, tetapi tetap dia merupakan perbuatan yang baik. Dengan produksi Anda tadi, Anda mengolah dari bahan mentah yang tidak siap dimakan, tidak siap dikonsumsi, menjadi bahan mentah, menjadi suatu bahan yang siap dimakan dan menyehatkan tubuh dan memberikan kekuatan tenaga dan seterusnya, sehingga mereka mampu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau petani menghasilkan beras, makan beras oleh manusia, ya tentu dia menjadi ususnya malah sakit. Tapi ketika Anda olah beras tadi buat tepung, kemudian Anda buat beberapa camilan, Anda campurkan bahan-bahan yang sangat sesuai dengan tepung beras tadi, dan sehingga lebih mudah dicerna oleh tubuh orang itu dan lebih cepat mengeluarkan tenaga, dan diberikan juga penyedap yang lain yang tentunya tidak merusak tubuhnya. Ya, tentu ini akan luar biasa manfaatnya, keutamaannya bagi produsen tadi. Maka produsen yang dicarinya bukanlah rasanya yang enak saja, tetapi juga diperhatikannya. Bila konsumen menggunakan produknya ini, membuat dia sakitkah atau tidak, membuat dia sembuh sehatkah atau tidak, maka itu bagian dari visi misinya ketika dia memproduksi suatu produksi, suatu produk. Kalau umpamanya makanan, dia harus pikirkan bagaimana makanan ini ya membuat orang itu menjadi sehat ya melalui makanan tersebut. Ya. Pedagang juga mulia. Ya. Pedagang yang mengantarkan barang itu kepada konsumen. Kalau tidak ada pedagang, produsen menghasilkan, ya, tapi tidak ada resellernya, tidak ada marketernya dan lain-lainnya, itu barang tidak sampai dinikmati oleh orang lain sehingga tidak bermanfaat seperti yang diinginkan. Ya. Dan Rasulullah SAW juga ditanya tentang ayu amalin khair, beliau mengatakan kullu bai'in mabrur. Dia ditanya pekerjaan apa yang baik, Rasulullah mengatakan setiap jual beli yang mabrur. Ya, bukan haji aja yang mabrur, jual beli juga ada yang mabrur. Itu jual beli yang tidak ada penipuan, tidak ada gharar, tidak ada riba, dan tidak ada zalim. Ya, ini juga perbuatan yang baik. Walhasil sebagian telah mengatakan tergantung Anda di posisi mana. Ya, bahkan posisi sebagai penjual jasa pun baik. Kalau Anda produsen, Anda pedagang, tapi tidak ada yang jual jasanya kepada Anda lakukan semuanya, tidak bisa lah. Ya, tidak bisa Anda lakukan. Walaupun Anda pedagang, mungkin Anda pedagang sukses, tapi untuk mengangkat barang berat, Anda agak kuat. Tidak terbiasa Anda untuk mengangkat itu. Ya, kalau Anda sepaksakan pun akan rusak. Maka jasa orang untuk memindahkan ini atau jasa menyewa alat orang lain untuk memindahkan ini juga satu hal yang baik. Walhasil yang dirajikan sebagian para ulama bahwasanya apa profesi Anda, maka lakukan dengan mungkin sehingga Anda mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Ya. Apapun profesi Anda yang halal, produsen atau perantara antara produsen dengan konsumen atau penjual jasa, bila Anda lakukan dengan mungkin, dengan ihsan, dengan ikhlas dan dengan ihsan, Anda akan meraih cinta Allah Azza wa Jalla.